Itu keputusan yang diambil oleh apalagi kepala dinas, camat lurah, Pak Wakil, kemudian semuanya yang didapat kita. Dikatakan Wali Kota Bontang, Neni Murnaini, yang ditemui usai melantik pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Bontang, bahwa isu akan dirumahkannya ratusan pegawai non-PNS adalah hanya sebatas wacana dan tidak jadi dilakukan. Hal ini dengan mempertimbangkan dampak dari kehidupan keluarga pegawai tersebut yang kehilangan pekerjaan jika harus dirumahkan. Namun demikian, bagi para pegawai tersebut besaran gajinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah atau diperkirakan hanya 1 juta saja. Hal ini merupakan imbas dari terjun bebasnya APBD Kota Bontang tahun 2017 di angka 865 miliar rupiah, sehingga membuat pemerintah memangkas biaya belanja pegawai. Dikatakan Neni Murnaini berdasarkan analisa beban kerja di seluruh SKPD yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah, sebenarnya pemerintah Kota Bontang hanya membutuhkan 801 orang saja dari total pegawai honor yang saat ini mencapai 1.548 orang. Tetap aja hanya nilainya lagi dihitung oleh sesuai dengan kemampuan keuangan, tetapi tetap tidak ada yang dirumahkan. Hanya memang dari analisis beban kerja itu hanya 801 yang dibutuhkan sesuai dengan beban kerja di SKPD karena kegiatan. Tapi kan saya nggak tega kalau memberhentikan, kasihan ya. Ada 747 yang harusnya tidak bekerja lagi, tapi saya pikir dia punya anak, dia punya istri, punya orang tua. Ya udah tetap aja, walaupun yang diusulkan kepada saya oleh Hasekda itu adalah untuk apalagi mengistirahatkan sementara. Saya bilang apa-apa kita kerjakan aja semua disesuaikan dengan kemampuan kita juga nggak bisa juga mungkin seperti dulu, tapi saya bilang kalau nanti APBD Kota Bontang bagus lagi, kita kembalikan lagi kesejahteraan mereka karena tentu kegiatan ada lagi. Ya, betul. Ini kan kegiatan masalahnya nggak ada. Bu, info yang kami dapat itu 1.050.000. Saya kurang tahu, masih dihitung. Masih dihitung ya? Masih dihitung, saya kurang tahu. Makanya ini mau ke mau ke DPPKA menghitung pergeseran. Oh gitu. Tapi kalau yang dengan asumsi yang 800 tadi itu 1.5. Kalau yang 800 itu saja 1.5. Itu bisa 2 jutaan bisa sesungguhnya 2 jutaan. kalau yang ini 800. tidak hanya 800 aja, 700. tetapi kan kasihan ya. Yang 700 kalau di rumah kan nggak tega saya. Kasihan. Jadi ya kita berbagi aja lah segalanya ini dengan semangat, apalagi ya persaudaraan seperti itu. Saya bilang harus memahami dengan kondisi kita seperti itu. Kalau saya terlalu ekstrim melakukan tindakan juga nggak mungkin, saya kasihan sama mereka, nggak tega. Tetapi kalau juga pemerintah Kota Bontang memberikan salary yang besar juga nggak punya uangnya, nanti malah nggak bisa dibayar, nanti hanya bayar 4 bulan. Memang banyak sih yang tidak sesuai formasi, banyak. Itu kan kajian daripada BKP. Sebetulnya kalau persyaratan LKPP itu kalau kita itu harusnya tes. Itu persyaratan, tapi kan memerlukan dana, memerlukan lagi, nanti ada yang nggak lulus lagi, ada yang apa lagi, udahlah. Semangat ingin supaya pada bisa bekerja, tapi minta untuk maklumi kondisi kita sendiri. Tapi kalau yang diberikan kepada saya itu kan ekstrim sekali dari tim, harus begini, enggak kasihan saya bilang. Makanya saya tidak pernah menjawab kalau ada wartawan bertanya kepada saya merumahkan, karena memang belum ada niat satupun saya ingin merumahkan. Bagi para pegawai honorer yang masih ingin bekerja dengan gaji yang disesuaikan dengan kemampuan daerah, Wali Kota mempersilahkan untuk memasukkan kembali surat lamaran pengajuan kerjanya kepada SKPD masing-masing dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Salah satunya adalah surat keterangan bebas narkoba yang diambil dari hasil tes urin. Mansur, PKTV, mewartakan.